Jogja banyak sekali penjual sate kambing. Hampir di setiap tempat kita bisa menemukan penjajah sate kambing, mulai dari warung permanen hingga warung tenda. Kuliner kali ini saya ingin mencoba makanan unik yang banyak didapati di daerah Imogiri, Jogja, yaitu sate klatak. Halo pemirsa, saat ini saya berada di pintu masuk makam Raja-Raja Mataram, yaitu tepatnya di makam Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Namun kali ini saya tidak akan meliput makam Raja-Raja Mataram ini, saya akan meliput kuliner khas daerah Imogiri, Bantul, yaitu sate klatak. Beda sate kambing klatak dengan daerah lainnya banyak sekali pemirsa. Pasti pemirsa penasaran ingin tahu lebih dekat kan? Nah, kuliner kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dekat proses pengolahannya dan merasakan nikmatnya sate klatak di Imogiri, Bantul, Yogyakarta ini. Yuk pemirsa, ikuti saya. Sekarang saya sudah berada di salah satu penjual sate klatak daerah Imogiri, Bantul ini. Namanya Warung Sate Pak Pong. Pemirsa, saya langsung pesen sate klatak aja ya. Mas, sate klataknya satu ya. Sate klatak sebenarnya adalah sate kambing. Yang membedakan dengan sate kambing pada umumnya adalah pada bumbunya dan cara penyajiannya. Keunikan dari penyajian sate klatak ini yaitu dalam hal penyajian. Sate klatak tidak ditusuk dengan lidi atau bila bambu, tapi dari jeruji roda sepeda ontel. Karena selain bisa digunakan ulang, konon jeruji ini bisa mempengaruhi tingkat kematangan sate dari dalam. Cara penyajian sate klatak ini yaitu daging kambing pada sate klatak dipotong tebal-tebal, kira-kira 2 kali ukuran potongan sate kambing pada umumnya. Lalu bumbunya hanya garam saja, setelah itu langsung dibakar. Meski hanya berbumbu garam, namun daging kambing tetap terasa gurih, empuk dan tidak berbau wedus. Salah satunya karena pemilihan jenis dan teknik penyembelihan kambing yang harus memakai trik tertentu. Satu porsi sate klatak terdiri dari 2 tusuk sate. Tapi karena dagingnya tebal dan tusuknya panjang, cukup untuk mengenyangkan perut dengan nasi putih sepiring. Sejarah sate klatak itu sejak dulu Mas, sejak dari kakek-kakek saya itu yang berjualan sate di sini kan, saya tinggal nerusin gitu loh. Sate klatak itu kan kalau orang minta kan cuma digarmi dulu gitu loh Mas. Dan nanti kalau dibakar kan bunyinya klatak-klatak gitu. Terus kenapa kok pakai jeruji, pakai besi itu? Kalau pakai misalnya pakai bambu atau itu kan setiap kali bakar kan ganti itu. Kalau pakai ruji kan awet dulu Mas. Selamat siang Mas. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Sutaryo. Dari mana Mas? Dari Serang, Banten. Serang, Banten ya? Iya. Seberapa sering Mas ke sate Pak Pong? Ya sekitar sepekan sekali kemarin. Iya. Kalau lagi saya tugas di Jogja, biasanya saya sempatkan mampir kemari. Iya. Yang pertama tuh enak sekali, klatak ya saya dapatkan di Banten itu nggak ada sate yang dimasak tanpa bumbu gitu ya, apa namanya seperti kecap dan kacang. Di Serang nggak ada.
saya belum temui. Kemudian ya emang rasanya enak sekali gitu. Terus ya ini khas lah, saya bikin ini khas di Jogja. Iya. Kembali. Agung, Jakarta. Sering sekali. Lain daripada yang lain. Ya kita sering ya ke kunjungan ke daerah, tapi hanya yang satu ini kita dapatkan lain. Kelatak satenya ya. Saya dengan Pak Igur, Mbak. Saya dari Bogor, Mbak. Iya. Nggak sering sih, paling seminggu sekali. Dulu, tapi ini udah 2 bulan nih, makanya kesini lagi karena kangen dengan Pak Pong gitu. Ini sebenarnya yang ininya nih, apa namanya? Pala enak sekali palanya. Palanya enak. Gitu. Ya. Meski dengan bumbu yang minimalis, namun daging kambing ini terasa empuk, gurih, dan tidak berbau kambing. Enak pemirsa. Dari sate kelatak Pak Pong Imogiri Bantul, saya akhiri kuliner kali ini. Sampai berjumpa lagi di kuliner berikutnya. Cintailah masakan Indonesia.